A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat sahabat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga kita mendapat keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada kekasih kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan kembali bersama-sama mengkaji kitab Safinatun Najah, ya, kitab tentang fikih dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alim Allamah Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, ya, dan bersama dengan kitab ini kita hadirkan pula kitab Kasyifatus Sajah, ya. Ini ditulis oleh murid beliau Al-Imam Al-Fadil Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya. Ini ulama Nusantara yang luar biasa ilmu dan kemanfaatan yang telah beliau tebar ke pelosok dunia, ya. Insyaallah bersama-sama pada hari ini kita akan menguraikan dan mengambil keberkahan dari buku ini. Hadirin hadirat sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan uraikan bab yang berkaitan tentang rukun iman, ya. Diuraikan oleh Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami, Arkanul iman sittah, ya, rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, beriman pula kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab yang diturunkannya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman pula kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrih, ya, begitu pula beriman kepada qadar, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik qadar yang bersifat baik ataupun yang buruk, ya. Ini merupakan nas yang diuraikan oleh Al-Imam Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami, ya. Adapun yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Sajah, beliau memulai penjelasan bab ini dengan menguraikan fi bayani jami'i ma wajaba bihil iman, ya. Bab yang menjelaskan tentang semua perkara yang wajib diimani, wal barohin ad-dallah, serta dalil-dalil yang menunjukkan ala haqiqatil iman, kepada hakikat keimanan. Arkanul iman sittah, rukun iman itu ada 6. Fa'idofatul arkani min idofatil muta'allaq ilal muta'alliq, ya. Beliau menguraikan bahwa perkataan rukun ataupun arkan ini diidofahkan kepada perkataan iman yang merupakan dua kata yang saling dikaitkan. Jami' ma wajaba al-imanu bihi, ini menunjukkan segala sesuatu yang wajib diimani dari 6 perkara ini. Awil barohin ad-dallah ala haqiqatil iman sittah, ya, serta dalil-dalil yang menunjukkan kepada hakikat keimanan itu dibagi ke dalam 6 bagian. Li'annal iman alladhi huwa at-tasdiqul qalbi, ya,
dan sesungguhnya iman itu adalah pembenaran dengan hati. Yata'allaq bima'na yatamassaku bidzalik. Artinya ya bahwa apa yang diimani itu merupakan hal yang sangat berkaitan dengan kemantapan di dalam hati. Fal imanu lughatan, iman secara bahasa mutlaqut tasdiq, ya, mutlak pembenaran. Sawa'an kana bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi, ya. Membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang datang dari selainnya. Wa syara'an, adapun keimanan secara syara', ya, at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan semua yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad din bid-darurah la mutlaqan, ya. Apa yang dikenal dalam agama kita sebagai sesuatu yang pasti. Wa ma'na tasdiq, dan makna pembenaran pula hadisun nafsi, ya, yaitu pembicaraan hati atau omongan hati at-tabi lil jazm, yang melahirkan kemantapan. Sawa'an kanal jazmu an dalilin, baik kemantapan itu lahir dari dalil, ya, wa yusamma ma'rifah, yang dikenal dalam istilah kita itu ma'rifah atau pengetahuan, au an taqlidin, atau iman yang lahir dari taklid, ya, mengikuti sesuatu. Wa ma'na hadithun nafsi, dan maksud dari omongan hati itu adalah antaqul tilka nafs, ya, bahwa berkatalah jiwa atau hati itu raditu bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku ridha dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maratibul iman khamsah. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi, ya, Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan bahwa tingkatan iman itu ada 5. Yang pertama, imanu taklid, iman taklid. Apa itu iman taklid? Beliau menguraikan, al-jazmu biqaulil ghairi min ghairi ay ya'rifa dalilan, ya, yaitu kemantapan membenarkan perkataan seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Wahwa yasihu imanuhu ma'al isyan bitarkin nazar, ay istidlal, ya. Kendati imannya dibenarkan, imannya sah, tapi dia dianggap telah berdosa karena meninggalkan nazar, meninggalkan upaya untuk mencari dalil, ya, yang menjadi pondasi keimanannya. In kana qadiran 'alad dalil, jika dia mampu melakukannya. Ini iman tingkat yang pertama. Di tingkat berikutnya, imanu ilm, ya, yaitu iman ilmi. Apa itu iman ilmi? Ma'rifatul aqaidi bi adillatiha, yaitu pengetahuan terhadap akidah-akidah beserta dengan dalil-dalilnya. Wa hadza min ilmil yaqin. Ini dikenali pula dengan istilah ilmul yaqin. Wakilal kismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Dan kedua orang yang memiliki tingkat iman ini itu terhalang dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithuha, ya, iman di tingkat yang ketiga, imanu ayan, ya. Imanu ayan adalah ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan derajat pengawasan hati. Wala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin, di mana Allah tidak pernah hilang dari pandangan matanya atau dari mata batinnya walau sesaat. Bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarah. Tetapi justru kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa ada di dalam hatinya, seolah-olah dia bisa melihat Allah. Wahwa maqamul muraqabah. Ini adalah maqam derajat pengawasan hati, ya, derajat muraqabah, merasa dapat melihat dan dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma ilmul yaqin, dan disebut pula sebagai ilmul yakin. Yang keempat, imanu haq, ya, iman haq adalah
ru'yatullahi ta'ala biqalbih, yaitu melihat Allah dengan hatinya. Wahwa makna qaulihim, ini seperti uraian para ulama, al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Al-arif, ya, al-arif billah, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan senantiasa dapat melihat Allah dalam segala sesuatu. Wahwa maqamul musyahadah, dan ini adalah maqamnya musyahadah. Wa yusamma haqqul yakin, dan disebut pula haqqul yakin. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadith, dan orang yang memiliki tingkat iman seperti ini itu terhalang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisuha, di tingkat yang kelima, imanu haqiqah, iman hakikat, yaitu al-fana'u billahi wa sakari bihubbih, sirna bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mabuk karena cintanya kepada Allah. Fala yashhadu illa iyyah, maka dia tidak bisa melihat yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman gharaqa fi bahrin, seperti orang yang tenggelam di dalam lautan, walam yara lahu sahilan, dan dia tidak mendapatkan tepian pantai yang jadikan tempat bertepi. Wal wajib ala syakhs, ya, dan kata Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, yang wajib bagi orang awam adalah ahadul qismaini al-awwalain, ya, adalah dua tingkatan yang pertama, salah satu dari dua tingkatan yang pertama. Wa amma thalatha al-akhar fa ma'lumun rabbaniyah yakhussu biha man yasha'u min ibadih. Adapun iman di tingkat yang ketiga, keempat dan kelima, ini merupakan ilmu Rabbani yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Hadirin, Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya diuraikan dalam kitab Kasyifatus Saja tentang rukun iman. Ya. Yang pertama, antu'mina billah, ya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bi an ta'taqida allal tafsil annallah ta'ala mawjudun, ya. Secara terperinci, ya, kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, itu wujud, ada. Qadimun, dan wujudnya dahulu, ya, baqin, kekal, mukhalifun lil hawadis, dan dia berbeda dengan makhluk, mustaghnin an kulli syai'in, dan dia tidak membutuhkan apa dan siapapun di alam semesta raya ini. Wahidun, Allah itu maha esa, maha satu. Qadirun, yang maha berkuasa. Muridun alimun, ya, yang maha berkemampuan dan maha berkehendak. Alimun hayyun, maha mengetahui, maha hidup. Sami'un basirun, yang maha mendengar, kemudian maha melihat. Mutakallim, yang maha berfirman. Wa alal ijmal, dan secara global, beriman kepada Allah adalah annallaha kamalat la tatanaha, bahwa kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tak terbatas. Itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annal mawjudat, sesungguhnya, ya, yang wujud, binisbah lil istighna anil mahalli wal mukhassis wa adami arba'ah, bahwa segala sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada, ya, jika kita lihat pada keperluannya, pada mahal dan mukhassis yang mewujudkan, itu ada 4 jenis. Al-awwal, yang pertama, ma la yaftaqiru lahuma ma'an, ya. Yang pertama adalah yang tidak membutuhkan keduanya, tidak membutuhkan mahal, tempat, dan tidak pula membutuhkan mukhassis yang mewujudkan. Siapa? Yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aksuhu, ya, kebalikannya, yaitu orang atau zat yang membutuhkan kepada keduanya, membutuhkan mahal,
dan membutuhkan mukhassis, ya. Siapa atau apa? Wa huwa sifatul hawadis, itu adalah sifat-sifatnya makhluk. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ma yakumu bi mahallin dunal mukhassis, yang dia menempati mahal tanpa mukhassis, ya, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala menempati mahal tapi tanpa mukhassis, yaitu sifat Allah Al-Bari, yaitu yang menciptakan seluruh makhluk dan menjadikan mereka dari tiada menjadi ada. Yang keempat, aksuhu, ya, kebalikannya, ya, yang tidak menempati mahal, ya, tetapi memerlukan kepada mukhassis, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menguraikan, man taraka arba'a kalimat kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat ini, maka telah sempurna imannya. Yang pertama, aina wa kaifa wa mata wa kam. Apa kalimat itu? Di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Barang siapa, ya, yang bisa meninggalkan 4 kalimat ini dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna imannya. Fa in qala laka qailun, jika dikatakan kepadanya, di mana Allah? Ya. Fajawabuhu, jawabannya, laisa fi makanin, maka Allah tidak bertempat. Wala yamurru alaihi zamanun, dan tidak pula mengalami perjalanan waktu. Wa in qala laka kaifallah, dan jika ditanya bagaimana Allah, maka katakan padanya, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak menyerupai sesuatu pun. Ya. Wa in qala laka matallah, dan ketika ditanya kapan Allah itu ada, maka kita katakan padanya, awwalu bila iftida wa akhiru bila intiha. Allah itu ada tanpa permulaan dan tiada akhirnya. Wa in qala laka qailun kamillah, dan apabila ditanya Allah itu berapa, faqul lahu, maka katakan kepadanya, wahidun, Allah itu tunggal, Allah itu esa, la min qillah, dan bukan pula dari sesuatu yang sedikit, seperti mana yang Allah katakan dalam surah Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu maha tunggal, maha satu dan maha esa. Wa thaniha, ya, selanjutnya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, iman atau rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifah. Bahwa kita meyakini malaikat itu, ya, diciptakan, ya, dari materi-materi cahaya yang sangat halus. Laisu dzukuran wala inathan wala khunatha, ya. Mereka tidak berkelamin laki-laki, bukan pula wanita, dan bukan pula khuntha. La abalahum wala ummalahum, ya, mereka tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Sadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, mereka selalu jujur, selalu benar terhadap berita yang mereka bawa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'kulun wa la yashrabun, mereka tidak makan dan tidak minum. Wa la yatanakahun, dan mereka pula tidak menikah. Wa la yatawaladun, dan mereka pula tidak berketurunan. Wa la yanamun, tidak tidur. Wa la tuktabu a'maluhum li'annahumul kuttab, dan tidak pula dicatat amal-amal mereka, karena merekalah yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal-amal manusia. Wala yuhasabuna li'annahumul husab, dan tidak pula dihisab amal-amal mereka, karena merekalah yang menghisab atau yang ditugaskan oleh Allah untuk menghisab, mengaudit amal-amal manusia. Wala tuzanu a'maluhum
li'annahum la sayyi'ata lahum, dan tidak pula ditimbang amal-amal mereka karena mereka tidak pernah berbuat keburukan. Wa yuhsyarun ma'al jin, dan mereka akan dikumpulkan nanti bersama dengan para jin dan manusia. Yashfa'una fi usati bani Adam. Mereka diberikan kemampuan oleh Allah memberi syafaat kepada anak-anak Adam yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah, dan orang-orang beriman dapat melihat mereka di surga. Wa yadkhulunal jannah, dan mereka akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yatanawaluna ni'mah fiha bima sya'allah, dan mereka juga akan menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan di surga, ya, apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Lakin qala Ahmad, ya, As-Suhaimi, adapun ada seorang ulama yang bernama Ahmad bin Ahmad As-Suhaimi, beliau mengatakan bahwa waja'an Mujahid, ada riwayat yang disandarkan kepada Imam Mujahid, ma yaqtadi annahum la ya'kulun fiha wa la yashrabun wa la yankahun wala yankihun, bahwa malaikat-malaikat yang di surga itu tidak makan dan tidak minum dan tidak pula menikah. Wa annahum yakununa kama kanu fid dunya, mereka tetap dalam wujud mereka ketika mereka di dunia. Wa hadza yaqtadi annal hur wal waladan kadzalik. Nah, dari sini pula kata beliau bahwa bidadari dan anak-anak surga juga begitu, ya. Jadi mereka tidak makan dan tidak minum. Wa yamutuna bin nafkhatil ula illa hamlatul arsh, ya. Dan mereka nanti, malaikat-malaikat ini akan mati dengan izin Allah semuanya, kecuali malaikat yang memikul arsh, singgasana Allah Subhanahu wa taala, war ru'asa al-arba'ah, dan para pembesar-pembesar malaikat yang 4. Fa innahum yamutuna ba'daha. Nah, keempat malaikat ini dan pemikul arash itu akan meninggal setelah semua makhluk yang lain meninggal dunia. Amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Sebelumnya mereka tidak ada yang mati. Fayajibul iman bi annahum balighuna fil kathrah ila haddin la ya'lamuhu illallah ta'ala, ya. Dan kita harus beriman bahwa malaikat itu sangat banyak jumlahnya, yang banyaknya itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Alal ijmali illa man warada ta'yinuhu bismih, ya. Dan secara umum kita hanya beriman, ya, wajib beriman kepada malaikat-malaikat yang disebutkan secara khusus nama-nama mereka, bismihil makhsus au na'uhu, atau tugas-tugasnya. Fayajibu al-iman bihim tafsilan, dan kita harus beriman kepada mereka. Fal awwalu, ya, di antaranya adalah yang pertama Jibril, malaikat Jibril. Wa Mikail, malaikat Mikail. Wa Izrafil, malaikat Izrafil. Wa Izrail, ya, malaikat pencabut nyawa. Wa Munkar wa Nakir, ya, malaikat yang bertanya di alam kubur. Wa Ridwan wa Malik, ya, malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Wa Raqibun wa Atid, ya, Raqib dan Atid, serta wa Rumman dan malaikat Ruman. Wa Thani, ya, yang kedua, kahamlatil arsh wal hafazah wal katabah, ya. Selanjutnya, ya, bahwa di antara malaikat-malaikat Allah itu adalah mereka yang memikul arash, ya, yang ada di sekitar arash Allah Subhanahu wa taala, yang melindungi dan memelihara manusia, termasuklah mereka yang ditugaskan mencatat catatan peristiwa dan amal-amal manusia. Qala Ahmad Al-Qalyubi, berkata Ahmad Al-Qalyubi, salah seorang ulama, wa'lam anna Jibril, ketahuilah bahwa sesungguhnya Jibril afdalul malaikah, malaikat yang terbaik mutlaqan, secara mutlak. Hatta min Izrafil alal asah, bahkan lebih afdal atau lebih mulia dibanding malaikat Izrafil. Ini yang paling sahih dalam madhab kita, dalam madhab Syafi'i. Qala Jalal As-Suyuti, berkata Syekh Al-Jalal As-Suyuti, ya, Al-Imam As-Suyuti, wa annahu yahduru mauta man yamutu ala wudu, ya,
bahwa malaikat-malaikat itu ya akan menghadiri kematian orang-orang yang ketika meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama yang lain, wa afdalul malaikah Jibril, ya. Malaikat yang paling utama adalah Jibril, summa Izrafil, kemudian malaikat Izrafil. Wa qila aksuhu, dan ada pula yang mengatakan kebalikannya. Malaikat Izrafil lebih mulia, kemudian baru malaikat Jibril. Summa Izrafil, summa Mikail, summa Malik, summa malakul maut, ya. Setelah itu ada malaikat Mikail, kemudian malaikat maut. Ya, ini urutan kemuliaan para malaikat. Wa qala Fakhrur Razi, berkata al-Imam Al-Fakhrur Razi, afdalul malaika mutlaqan hamlatul arsh. Ya, beliau berpendapat bahwa malaikat yang paling mulia secara mutlak adalah malaikat-malaikat yang memikul arsh, singgasana Allah Subhanahu wa taala, wal hafuna bihi, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsh. Summa Jibril, kemudian baru malaikat Jibril. Summa Izrafil, barulah malaikat Israfil. Summa Mikail, baru malaikat Mikail. Summa malakul maut, kemudian malaikat maut. Summa malaikatul jannah wa malaikatun nar, kemudian malaikat penjaga surga, malaikat neraka. Summa al-muwakkaluna bi auladi Adam, kemudian malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk melindungi, ya, untuk menaungi anak-anak Adam. Tsumma al-muwakkaluna bi atrafil alam, kemudian malaikat-malaikat yang ditugaskan di penjuru bumi. Qala al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, aqrabul ibad ilallahi ta'ala wa a'lahum darajah Israfil. Kata beliau, hamba Allah yang paling dekat kepadanya dan yang paling mulia derajatnya adalah malaikat Israfil. Tsumma baqiyatul malaikah, kemudian baru malaikat-malaikat yang lain. Setelah itu tsummal anbiya, yaitu para nabi dan para rasul. Tsummal ulama al-amilun, kemudian para ulama yang mengamalkan ilmunya. Tsumma as-salatin al-adilun, kemudian ya pemimpin-pemimpin dunia yang adil. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Intaha, dan demikian penjelasan Al-Imam Al-Ghazali. Wa anta khabirun bi annahu la yulzam minal qurbi at-tafdil, ya. Dan beliau menyebutkan, ya, bahwa Al-Imam Ahmad Qalyubi menjelaskan bahwa kita mengetahui, ya, bahwa malaikat yang dekat itu belum tentu mulia, ya. Fal wajhu taqdimu Jibril ala Israfil, ya. Jadi beliau lebih menguatkan bahwa yang lebih mulia adalah malaikat Jibril, ya, dibandingkan malaikat Israfil, ya. Intaha qaul al-Qalyubi, dan selesai kemudian penjelasan Al-Imam Ahmad Al-Qalyubi. Hadirin hadirat sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya rukun iman yang ketiga, ya. Wa tsalitsuha an tu'mina bi kutubih, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal iman bil kutubi, dan maksud beriman kepada kitab-kitab Allah, at-tasdiqu bi annaha kalamullahil munazzal ala rusulihi alaihi salatu wassalam, bahwa Allah telah menurunkan, ya, perkataannya kepada nabi dan rasul-rasulnya, ya, alaihi salatu wassalam. Wa kullu ma tadomanathu haqqun, dan semua yang dikandung dalam kitab-kitab itu merupakan hak kebenaran. Wa nuzuluha bi ankanat maktubatan alal alwahi kat Taurah, ya. Di antara kitab-kitab itu ada yang diturunkan dalam bentuk alwah, ya, dalam bentuk papan-papan seperti Taurah. Au masmu'atan, atau yang terdengar minas sama, dari telinga, bil musyahadah, secara langsung. Kama fi lailatul mi'raj, seperti pada malam mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au min wara'i hijab, atau ada wahyu yang turun dari balik hijab, dari balik tirai. Kama waqa'a li Musa fitur, seperti yang terjadi pada Nabi Musa di Bukit Tursina. Au min malakin musyahidin kama ruya annal yahud qalu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula melalui malaikat secara langsung yang dapat disaksikan manusia.
Seperti mana disebutkan bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tukallimallah wa tanzuru ilaihi in kunta nabiyyan kama kallamahu Musa wa nazara ilaih." Ya. Mengapa engkau tidak langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihatnya jika benar-benar engkau seorang nabi seperti mana yang berlaku pada Nabi Musa? Faqala lam yanzur Musa ilallah. Kata Rasulullah, Musa tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah perintah wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Ya, bahwa tidaklah ya manusia itu akan berkata-kata atau Allah akan berkata-kata kepada manusia kecuali berupa wahyu kepada mereka, au mi wara'i hijab, atau kemudian disampaikan dari balik tirai, atau Allah mengirimkan utusan berupa malaikat ya yang kemudian menurunkan wahyunya dengan izinnya, biiznihi ma yasha, tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innahu aliyun hakim, dan sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha bijaksana. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah, selanjutnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan, qala As-Suhaimi, berkata Imam As-Suhaimi fit tafsiri dzalik, dalam menguraikan ayat ini, ay masaha li basyarin ayyukallimahu Allahu illa ayyuha ilaihi wahyan, bahwa tidaklah benar Allah berbicara kepada manusia melainkan karena Allah menurunkan wahyu kepadanya. Ai kalaman khafiyan, atau kata-kata yang samar, yudrik bisur'ah, yang dapat dipahami secara cepat. Kama sami'a Ibrahim fil manami, seperti mana yang didengar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tidurnya. Ya, Allah memerintahkan kepadanya, innallaha ya'muruka bidzabhi waladik, ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Kama ulhimat ummu Musa antagzifahu fil bahr, ketika Allah mengilhamkan ibunya Musa alaihissalam untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Au mi wara'i hijab, atau dari balik tirai. Au illa ayyursila rasulan, atau mengirimkan rasul, ay malakan Jibril, yaitu malaikat Jibril, payukallimur rasul, kemudian Jibril berkata-kata kepada utusan Allah itu, ay mursal ilaihi bi amri rabbihi ma yasha, yaitu siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Selanjutnya Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan, qala Sulaiman Al-Jamal, berkata Syekh Sulaiman Al-Jamal, wa anil Harith ibnu Hisham, sebuah riwayat dari Harith ibnu Hisham, annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, kaifa ya'tika al-wahy, bagaimana wahyu turun kepadamu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini fi mithli salsalatil jaras wa huwa ashaddu alayya, ya. Kadangkala wahyu itu turun ya seperti bunyi lonceng, dan ini adalah wahyu yang paling berat yang aku terima. Fayubsamu anni waqad wa'aitu, dan ketika lonceng itu telah berhenti suaranya, maka aku sudah dapat memahami bahwa wahyu itu telah ada pada diriku. Wa ahyanan yatamathalu li al-malak rajulan, dan kadangkala wahyu itu diturunkan melalui seorang malaikat yang menyerupai laki-laki, fayukallimuni fa'i ma yaqul, ya, dia berkata-kata kepadaku, dan akhirnya aku sadar, aku tahu bahwa dia adalah utusan Allah yang diperintahkan menyampaikan wahyu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal murad bil kutub, dan yang dimaksud oleh al-Imam Salim Ibnu Sumar Al-Hadrami dengan Al-Kutub, seperti mana hadis yang Nabi jelaskan, yaitu ma yashmalul mushaf, yang mencakup semua mushaf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi-nabi dan rasul.
qad ishtahara annaha mi'ata wa arba'ah, dan sangat masyhur di kalangan para ulama bahwa jumlahnya ada 104. Wa qila annaha mi'atu wa arba'a asyar. Ada pula yang mengatakan jumlahnya ada 114. Wa qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi, wal haq, yang benar adalah ada muhassril kutubi fi adadin muayyan, bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu tidak terbatas pada jumlah tertentu. Fala yuqal innaha mi'atu wa arba'ah faqat. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kitab-kitab Allah itu hanya 104 saja. Li'annaka idza tatabba'ta ay patashta riwayat tajiduha tablugh arba'ah wa thamanina mi'ah. Karena kalau kita meneliti, mengkaji, kita akan dapatkan beberapa riwayat itu menyebutkan bahwa jumlah kitab-kitab yang Allah turunkan itu mencapai 184 kitab. Ya. Fayajibu i'tiqad anna Allah Ta'ala anzala kutuban minas sama ala ilijmal. Ya. Yang wajib kita imani adalah bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya dari langit, ya, secara umum. Lakin yajibu ma'rifatal kutub al-arba'ah. Ya. Tetapi kita wajib mengenal, ya, dari banyaknya kitab-kitab Allah itu 4 kitab yang terinci atau terperinci. Wahya at-Taurah li Sayyidina Musa, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, waz-Zabur, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Injil li Sayyidina Isa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wal Furqan li khairil khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang terakhir kitab Al-Quran atau Al-Furqan yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya, kita menguraikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Ruwiya min hadits Abi Dzar, ya, diriwayatkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ya Rasulullah, beliau berkata bahwa aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pama kanat suhufu Ibrahim?" Apa itu sahifahnya Nabi Ibrahim? Qala kanat kulluha amsalan. Beliau mengatakan bahwa sahifah, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu adalah semuanya merupakan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan kepada manusia. Wa minha, di antara bentuk perumpamaan itu adalah ketika Allah mengatakan ayyuhal malak al-musallid al-mubtali al-maghrur, wahai raja, ya, yang zalim, ya, yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lupa pada dirinya. Inni lam ab'atsuka litajma' dunya bi ba'diha ala ba'din. Aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan seluruh perbendaharaan dunia. Walakin ba'atsuka litarudda anni da'watal mazlum. Saya justru memerintahkanmu untuk segera menyahut, ya, seruan doa orang-orang yang dizalimi. Fa inni lam arudduha walau kanat min fami kafir. Karena aku, kata Allah, tidak pernah menolak doa atau permintaan manusia walaupun dari bibir manusia yang dizalimi, walaupun orang itu kafir. Wa minha, di antara perumpamaan lain dalam Sahifah Ibrahim, wa 'alal aqil, ya, orang yang berakal, ayyakuna lahu sa'atan yunaji fiha rabbah. Hendaknya dia punya waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'atan yuhasabu fiha nafsah, dan waktu untuk memuhasabah dirinya, wa sa'atan yatafakkaru fiha sun'ullahi ta'ala, dan waktu untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa sa'atan yakhlu ay yatajarrad fiha lihajatihi minal mat'am wal mashrab, dan waktu untuk dia memenuhi keperluannya dari makan dan minum. Ya. Selanjutnya ada pula perumpamaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Orang yang berakal, alal aqil alla yakuna tami'an. Orang yang berakal hendaknya dia tidak tamak atau terlalu berangan-angan
kecuali dalam 3 perkara. Tidak boleh berangan-angan dan tamak kecuali pada 3 perkara. Yang pertama, tuzawwidu lima'ad, ya, membekali diri untuk kembali ke akhirat. Wa ma'rifati wa murammatun lima'ash, ya, atau dalam rangka dia mencari keperluan kehidupan dunianya, ya, ekonominya, keperluan kehidupannya. Waladzah fi ghairi muharram, dan kelezatan, ya, bukan pada sesuatu yang diharamkan. Qauluhu murammatun, ya, jadi murammatun dalam kalimat ini adalah islah, ya, jadi memperbaiki atau mencari kehidupan dunia. Berikutnya, ya, dalam Shahifah Ibrahim juga dikatakan allal aqil ayyakuna basiran bi zamanihi. Orang yang berakal hendaknya dia selalu waspada dengan zamannya, muqbilan ala sya'nih, dan menghadapi zaman itu, hafizan li lisanih, menjaga lisannya, wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nih. Barang siapa yang menghitung perkataannya, maka akan sedikit berkataannya dan akan banyak amalnya, kecuali pada sesuatu yang bermanfaat. Wa qala Abu Dzar aidan, dan berkata pula Abu Dzar, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, fama kanat suhufu Musa, bagaimana pula tentang Shahifah Musa, lembaran-lembaran yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Qala kanat hiya kulluha ibar, bahwa semua yang diberikan berupa lembaran-lembaran kepada Musa itu adalah ibrah, ya, ibrah, pelajaran, ya, pelajaran, ya, ibrah, ibar jamak dari ibrah, ya, ibratani ibar. Di antara ibrah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, di antaranya adalah ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrah, ya. Aku merasa ajibtu, ya, aku merasa terkejut, ya, aku merasa aneh, ya, dengan orang yang meyakini kematian tetapi dia gembira di kehidupan dunia. Ajibtu liman ayqana bin nar kaifa yadhak, dan aku juga tercengang dengan orang yang meyakini adanya neraka tetapi dia banyak tertawa di dunia. Ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha kaifa yatma'in ilaiha. Aku juga kaget, ya, terkesima melihat orang yang tergila-gila dengan kehidupan dunia, padahal dia tahu semua itu fana. Ajibtu liman ayqana bil qadari thumma yat'ab au yaghdab, ya. Dan aku juga terkesima, ya, heran melihat orang yang meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa taala tetapi justru murka dan marah terhadap ketentuan yang peristiwa yang berlaku kepadanya. Ajibtu liman ayqana bil hisab. Aku juga merasa heran orang yang meyakini adanya hari perhitungan, tsumma lam ya'mal, tetapi tidak beramal untuk mempersiapkan dirinya. Wa fit Taurah, dan dalam kitab Taurah disebutkan pula, ya Bani Adam, wahai anak Adam, la takhab min sultanin madama sultani baqiyan. Jangan takut pada penguasa manapun selama kekuasaanku masih ada. Wa sultani baqin la yanfad abadan, karena kekuasaanku tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka li'ibadati, aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku, fala tal'ab, maka janganlah engkau bermain-main. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la takhafanna fawatar rizki madamat khazaini mamlu'atun wa khazaini la tanfad abadan. Jangan khawatir, ya, engkau akan kehilangan rezeki selama gudang-gudang rezekiku penuh dengan kekayaan, ya, dan gudang-gudang rezekiku tidak pernah habis selama-lamanya. Wahai anak Adam, ya ibna Adam, khalaqtus samawati wal ard, aku telah menciptakan langit dan bumi. Walam a'i bi khalqihinna, maka aku tak pernah merasa lemah menciptakannya, ya.
ayu'ini raghifu wahidin asukuhu ilaika fi kulli hin, maka apakah aku lemah untuk menghadirkan sepotong roti untukmu seperti mana aku hadirkan setiap waktu. Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penggalan yang terakhir, Al-Imam Muhammad Nawawi menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini. Wa qauluhu a'i, ya, maksudnya tadi bahwa a'i itu adalah lemah, ya. Jadi Allah tidak mungkin lemah untuk memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ya ibna Adam, dan kembali dilanjutkan, ya, petikan dari kitab Taurah, wahai anak Adam, kama la utalibuka bi amalin ghadin fala tutalibuni birizkin ghadin. Aku tidak pernah menuntutmu untuk beramal dengan amalan yang ada pada esok hari, maka jangan menuntut padaku rezeki keesokan hari. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, li alaika faridah walaka alayya rizkun. Ya, engkau wajib melaksanakan kefarduan yang aku bebankan kepadamu, dan aku wajib memberikanmu rezeki. Fa in khalabtani fi faridati, maka apabila engkau mengingkari kefarduan yang aku berikan kepadamu, lam ukhalifuka fi rizkika ala makan, tapi aku tak pernah lupa untuk memberikan rezekiku kepadamu seperti mana biasa. Wahai anak Adam, ya ibna Adam, in radita bima qassamtuhu lak, ketika engkau ridha dengan apa yang telah aku berikan kepadamu, arahtu badanaka wa qalbaka, maka aku akan lapangkan badanmu, aku akan lapangkan tubuhmu dan hatimu. Wa in lam tarda bima qasamtuhu lak, dan kalau engkau tidak ridha dengan apa yang aku telah berikan, salatat alaika dunya, maka engkau akan dikuasai oleh dunia, hatta tarkudu fiha, sampai engkau bertekuk lutut kepada dunia, karuk dil wahsyi fil bariyah, seperti mana hewan, ya, yang ada di padang pasir yang luas. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la yanaluka minha illa ma qasamtuhu lak, bahwa engkau tidak akan mendapatkan rezeki kecuali yang telah aku takdirkan, telah aku bagikan untukmu. Wa anta indi madhmumun, dan ketika engkau tidak ridho, maka engkau tercela di sisiku. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian penjelasan untuk bab rukun iman ini, bagian yang pertama telah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan pada Selasa yang akan datang untuk pembahasan rukun iman bagian yang kedua. Demikian, astaudikumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.